Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan, datang untuk beribadah pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita tentu sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan, baik melalui pujian, melalui penyembahan, dan juga melalui firman Tuhan. Dan sebentar juga kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Engkau telah memimpin, memberkati kami selama seminggu lamanya. Kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami ada dalam rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan bagi kami semua, dan juga untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami sudah mempersiapkan para hamba Tuhan, sudah mempersiapkan diri dan sebaik-baiknya dalam melayani Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memuliakan Yesus di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua dalam kebaktian ini dari awal sehingga selesai. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan. Entar mereka Tuhan sampaikan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang mengasihi Tuhan kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kalau pagi ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Pagi ini kita boleh menikmati waktu yang baik yang sudah Tuhan sediakan untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari pergunakan waktu yang ada. Bukan saja kita bertemu dengan saudara seiman. Bukan saja kita bertemu dengan para pelayan Tuhan di gereja ini. Tetapi lebih daripada itu kita bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan yang menciptakan kita sekalian. Amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kita. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Katakan tiada yang tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Ya Allah yang luar biasa, saat ini kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Amin. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Katakan
Saat kita menyatukan hati kita, saat kita menyatukan suara kita untuk meninggikan Dia, kita aminkan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita, amin. Oleh karena itu mari pergunakan waktu yang khusus ini, ketemu dengan Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang melukis cakrawala bagi kita sekalian, amin. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Dia terus menyertai kehidupan kita. Dengan kuasanya, dengan mujizatnya hari ke hari. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Amin Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, sekalipun saat kami mengalami tekanan, kami menghadapi badai dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak jauh dari kami. Engkau sejauh doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak bebas sebentar, kami akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah uang, biarlah rupiah yang kami berikan ini sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai. Menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang mengelola keuangan ini supaya mereka juga boleh mempergunakan semuanya dengan penuh cinta kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Saat ini kita bisa berbakti kepada Tuhan dengan bebas ya. Puji Tuhan ya. Kita masih bersyukur ya. Di tengah-tengah banyak yang ketakutan. Di kota Bandung ini takut macet. Ya, tapi kita bersyukur ya. Bisa datang di rumah Tuhan. Ya. Kita perlu salam 3S. Kita tetap semangat, kita tetap sukacita, kita tetap setia. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami di rumah Tuhan, mau belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar Roh Kudus tolong mengurapi hamba-Mu dan kami semua. Diberikan hikmat oleh Tuhan, pengertian. Sehingga kami mampu mengerti kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus tolong mengingatkan kami. Dan kami bisa melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Engkau tahu
hatinya terbuka di hadapan Tuhan dan Tuhan pasti memberkati. Kami siap ya Tuhan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara, puji Tuhan ya, saat ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan ya tentang Abraham ya. Kita telah belajar waktu minggu kedua bagaimana Abraham keluar ya dari Ur Kasdim dan panggilan Tuhan di dalam keluarga oleh Bapak Pendeta Ratif, dan panggilan Tuhan ini keluarga mendukung ya istilahnya orang tua daripada Abraham Terah sampai di Haran dan akhirnya meninggal di Haran. Kita tahu ada maksud besar di dalam kehidupan Abraham. Maka Abraham itu taat ya Tuhan, ya, karena dia tahu dari boleh dikatakan lingkungan berhala, tetapi dia percaya bahwa Allah itu berdaulat. Jadi saudara bisa belajar di sini di mana Abraham itu harus melewati ya daerah demi daerah. Dia tidak tahu akan dibawa mana ya oleh Tuhan, tetapi Abraham nurut di dalam hal ini. Kemarin Gembala Sidang juga telah ya menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ya. Bagaimana kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan saudara bahwa ya Abraham itu boleh dikatakan peka ya terhadap suara Tuhan. Bagaimana Abraham itu luar biasa, dia hatinya tenang, dengan hati yang tenang bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, kita terus belajar tentang Abraham ini. Ya, Abraham itu seorang hamba Tuhan yang boleh kita teladani, disebutnya bapak orang beriman. Kita belajar bagaimana pekanya terhadap suara Tuhan. Dia menurut dan taat, hatinya penuh dengan ketenangan, sehingga Tuhan berbicara pada saat-saat tenang dalam kehidupan kita. Kita pun belajar bagaimana Abraham ini respon yang positif kepada Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa Abraham ini mengikuti apa yang Tuhan mau ya, perjalanannya sehingga ke Kanaan. Saudara, ini hal yang kita belajar. Pada pagi hari ini kita belajar, waktu saya melihat tugasnya itu yaitu di dalam masih meneruskan khotbah daripada Bapak Gembala di dalam Kejadian pasal 12, saudara. Di situ benar-benar kita belajar, saya juga, waduh, ini ada sesuatu yang sebenarnya agak sulit ya. Saya harus mengakui agak sulit, tetapi kita belajar. Alkitab ini luar biasa membuka kebenaran ya. Menulis bukan hal-hal yang baik saja, tetapi kita belajar juga dari kegagalan Abraham dalam panggilannya. Saudara ya, panggilannya, saudara kita belajar bagaimana kegagalan Abraham itu, mengapa menyebabkan Abraham itu gagal ya. Mari kita akan buka di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10 sampai 20 ya. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ayat 10 saudara, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya.
Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku. Perhatikan, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku. Ya, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku, perhatikan di sini, aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ya. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Ayat 15, dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Ayat 16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ayat 17. Tetapi Tuhan menimpahkan, ya, Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun. Ya. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai isi Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ayat 19, mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ayat 20, dan lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita akan belajar hari ini, ya. Hari ini kita akan belajar kegagalan Abraham dalam panggilan. Kok bisa ya? Sehingga timbul dalam pertanyaan saya, mengapa Abraham bisa gagal gitu? Bukankah Abraham memiliki iman yang sangat luar biasa? Dari Ur Kasdim, pergi nggak tahu dibawa mana oleh Tuhan, tapi dia berhasil. Nah sekarang Abraham itu memiliki iman yang luar biasa. Tetapi mengapa dia gagal? Nah saudara, mari kita akan belajar kebenaran ini. Saudara, kita belajar. Alkitab membuka semuanya dengan jelas. Saudara tahu Nuh itu bagaimana dia berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia mengapa mabuk. Gitu kan ya. Kita lihat Daud yang dipanggil oleh Tuhan, pengganti Raja Saul. Tetapi mengapa dia jatuh dalam dosa dengan Batseba? Alkitab ini luar biasa, saudara. Membuka semuanya supaya kita belajar. Selain keberhasilannya, juga kegagalannya di dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara, kita belajar, yaitu tidak memohon pimpinan Tuhan. Alkitab tidak mencatat apa yang dikatakan Abraham kepada Tuhan saat tiba di Ai. Waktu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ke-9, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi dia terus ya ke bawah tanah Negeb, masih dalam Kanaan. Saudara, saya berpikir kenapa sih Abraham ini?
Karena Abraham tiba di Kanaan itu, ya, tanah perjanjian ada orang Kanaan, enggak tanah kosong. Waduh, Abraham itu berpikir, aduh gimana ya? Maka kalau kita baca firman Tuhan, mengapa Abraham itu berpindah-pindah gitu? Ya, sampai ke selatan terus ke selatan ya, sampai ke tanah Negeb gitu. Dan apa yang terjadi? Negeri itu sedang dalam kelaparan sangat hebat, saudara. Sangat hebat. Sehingga Abraham ke negeri Mesir. Saudara. Nah, di sini kita belajar, Abraham tidak meminta pimpinan Tuhan, sehingga makin jauh dari tanah perjanjian. Saudara, kita belajar di sini. Mungkin saudara iya. Tetapi kan kita lihat bahwa Abraham itu tidak akan menetap di Mesir. Karena disebutkan sebagai orang asing. Bila kelaparan telah berlalu, dia pasti kembali. Nah, saudara, tetapi di sini tidak disebutkan apakah itu perintah Tuhan atau tidak. Tetapi kenyataannya kan makin jauh. Dia seorang bapa yang beriman. Apakah Tuhan tidak sanggup memelihara Abraham di tengah-tengah kelaparan? Ini yang menjadi pertanyaan dalam diri saya, saudara. Kenapa sih? Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali kita meninggalkan panggilan Tuhan, menjadi anak Tuhan? Kita lihat kita susah, saudara. Dulu pernah Tuhan tolong dengan luar biasa seperti Abraham melewati daerah-daerah yang sulit. Tuhan bagaimana dengan perkasanya menolong. Dengan iman dia berjalan. Tetapi di tengah kesukaran saat ini, kita seringkali dihadapi kenyataan hidup. Kesukaran, kesulitan, masalah yang kita hadapi. Sehingga kita mau menjauh itu semua. Meninggalkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan Abraham, yaitu tanah Kanaan. Dia berjalan jauh dan sampai ke Mesir. Sudah kita belajar pada pagi hari ini. Apakah dalam kehidupan kita demikian juga? Di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, apakah kita makin menjauh berjalan, meninggalkan kehidupan rohani kita. Meninggalkan kebiasaan kita berdoa. Meninggalkan kebiasaan kita baca firman. Meninggalkan kebiasaan kita untuk beribadah. Makin jauh, saudara. Apakah demikian dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita belajar dalam kehidupan ini. Sudah jangan sampai hidup kita ini pelajaran yang penting, di mana Abraham pun seorang bapa yang beriman. Kenapa gagal dalam panggilan? Disingkapkan karena dia jauh. Banyak ya pertentangan ahli teologi saat ini, saudara. Ya, saya baca, tetapi saya hanya dengan praktis, dengan hanya melamun. Membayangkan kalau saya jadi Abraham pun, iya ya. Maka waktu saya belajar ini, kenapa kegagalan Abraham dalam panggilan, saudara? Ya. Kesatu, karena dia tidak memohon pimpinan Tuhan. Yang kedua, saudara, iman ketaatan kepada Tuhan mulai goyah, saudara. Kejadian 12 ayat 13, katakan bahwa engkau adikku. Ini boleh dikatakan setengah benar. Saya katakan setengah benar. Perdebatan mungkin terjadi. Ya memang dia masih saudaranya, Sarai ini. Maka dikatakan setengah benar. Ya. Sehingga timbullah, itu tidak dosa, tidak berbohong. Apakah setengah benar itu
berbohong. Ya. Ya memang benar. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita baca terus, karena dia bisa mengatakan itu karena keegoisan daripada Abraham. Apa sih yang menyebabkan itu? Sudah lihat di sini, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Gitu kan ya. Ini. Dan aku dibiarkan hidup karena engkau. Jadi boleh dikatakan dengan kasar, Sarai ini dikorbankan karena keegoisan daripada Abraham. Supaya aku tuh selamat, supaya aku ini enggak susah, supaya aku ini enggak dibunuh. Udahlah, kan setengah benar gitu kan ya. Enggak dijelaskan, ya memang masih saudara Sarai ini. Jadi di sini kita belajar. Abraham mengapa berbuat demikian? Karena egois. Sudah seringkali dalam kehidupan kita karena egois mementingkan diri sendiri sehingga kita bisa berbuat bohong. Cobalah saudara, kalau saudara berdagang kan, pembelinya nggak tanya, ini berapa sih modalnya, enggak kan? Tetapi pedagang suka seringkali, ini mah cuannya sedikit, tahu enggak? Saya juga mendengar gitu, saya kan enggak tanya. Nah, seringkali kita coba, saudara. Apalagi saudara ingin kita menjual sesuatu, saudara. Wah, kita bisa ya. Banyak dalam kehidupan kita karena keegoisan kita berbohong. Coba saudara periksa diri saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Apakah hidup kita demikian? Karena egois kita kan berbohong. Karena barangnya ingin laku sehingga berbohong. Wah, ini mah mobilnya mulus gitu kan. Tapi sebenarnya dia tidak katakan. Mobil ini bekas tabrakan gitu. Iya. Pak Gunawan kalau saya ngomong gitu nggak laku dong. Iya benar kan, saya nggak salah. Tapi kalau orang itu tahu, oh ini bekas. Oh tidak. Kalau jawabnya tidak, bohong nggak? Nah dia tetap diam. Nah dalam kehidupan kita pun demikian. Baik dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari dengan teman. Supaya menjaga gengsi kita bisa bohong. Sudah karena apa? Karena gengsi. Sehingga kehidupan kita bohong demi bohong, demi bohong, demi bohong. Dan kalau kebohongan itu terus menerus, sehingga kita menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, menjadi orang yang suka berbohong dan tidak merasa dosa lagi. Coba lihat saudara, bohong ini nggak usah diajarkan. Anak-anak ngajarkan kebaikan itu harus ngomong beratus-ratus kali. Kalau anak-anak itu berbohong nggak usah diajarin, otomatis. Karena asalnya dosa. Dosa itu dari iblis. Iblis itu kan dusta, pembohong. Nah, saudara kita belajar, saudara. Daripada Abraham ini karena egois. Sehingga kita bisa berbohong untuk kepentingan pribadi. Untuk keselamatan. Untuk sehingga Abraham bisa lepas dari masalah. Yang kedua, saudara, kenapa? Kalau kita membaca ayat ini, Abraham pun penuh dengan ketakutan. Aku diperlakukan baik. Dia pikir, kalau enggak kamu menyebutkan itu kan aku akan dibunuh gitu. Jadi penuh dengan ketakutan. Ketakutan bukan barang baru, saudara. Bukan hal yang baru. Bukan sesuatu yang baru.
sudah berada kita sejak awal Adam dan Hawa. Mereka ketakutan waktu Tuhan datang. Karena telah berbuat salah, telah berbuat dosa. Penuh dengan ketakutan, saudara. Sejak awal manusia diciptakan, mereka pun takut, saudara. Karena apa? Karena dosa, gitu, ya. Jadi ketakutan itu karena juga banyak orang yang takut. Karena apa? Didasarkan pada ketidaktahuan, saudara. Karena dia tidak tahu, saudara, sehingga penuh ketakutan. Abraham benarnya dia tahu. Tetapi bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Tetapi saudara, dia tidak melihat kebenaran. Jadi penuh ketakutan, saudara. Sekarang banyak, saudara, orang-orang yang penuh ketakutan, saudara. Melihat perekonomian Indonesia tidak baik-baik saja, saudara. Kita ketakutan bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu kita. Kita pun ketakutan untuk hari esok. Tetapi apakah kita tahu kebenaran firman Allah? Bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Saya suka ingat doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan secukupnya. Kita beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Karena apa? Kita adalah anak Tuhan. Tuhan selalu pelihara di dalam kehidupan kita. Kenapa kita ketakutan? Karena ketidaktahuan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, banyak orang juga yang ketakutan menghadapi kematian. Harus jujur, saudara. Apa saudara takut mati? Menghadapi hari esok? Menghadapi tubuh saudara digerogoti dengan penyakit? Bagaimana dalam kehidupan kita? Saya memasuki tahun ini 70 tahun. Tetapi saudara, kita harus percaya. Pengalaman saya bulan Februari, waktu saya sakit tiba-tiba gitu kan ya. Muntah gitu, lemes, sampai berdiri pun saya jatuh. Saya ingat kata istri saya Lois katakan, kalau belum waktunya Tuhan, kamu tidak akan meninggal. Waduh, saya ingat dia. Sehingga hari Minggu saya masih bisa berkhotbah meskipun banyak pegang mimbar ya. Saudara, di situ saya iya ya. Lemes benar, saudara. Dalam kehidupan kita memang kata firman Allah, kita akan mengalami semua kematian. Tetapi cara menghadapinya itulah, kalau kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan hidup yang kekal. Karena kita tahu itu. Saya tidak bosan-bosannya mengatakan Injil ini. Karena saya tahu. Banyak orang yang tidak tahu, saudara. Banyak orang yang sudah datang berbakti, sudah dibaptis, tetapi kenyataannya penuh dengan ketakutan. Oleh karena itu kita tahu, kita mempunyai Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, kita tidak takut lagi, saudara. Ketakutan dan kasih tidak bisa tinggal berada di tempat yang sama. Ketakutan
kasih dalam hati kita tuh nggak bisa tinggal. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, saudara tidak akan takut. Tetapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara akan takut. Karena di dalam Yesus itu hilang ketakutan. Saudara, kita perlu belajar kebenaran demi kebenaran firman Allah. Jadi sebenarnya waktu kita mengasihi Yesus, ketakutan itu hilang. Karena kita tahu Yesus jaminan. Kristus yang memanggil, Kristus yang menjamin. Itu moto dalam kehidupan saya. Kristus yang memanggil, Kristus yang menjamin di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketakutan kasih tidak bisa berada di tempat yang sama. Saudara, di manakah iman Abraham yang semula? Kita dapat belajar keberhasilan kemarin tidak menjamin keberhasilan hari ini. Karena itu berjaga-jagalah senantiasa supaya iman kita tidak goyah. Kita kemarin berhasil. Tidak sama, saudara. Kita belajar keberhasilan kemarin belum tentu. Dengan mudah demikianlah. Saya berkhotbah ya, di gereja A. Waduh, luar biasa, saudara. Ya, banyak orang yang menangis. Ya, banyak orang diberkati. Tetapi belum tentu saya berkhotbah lagi di gereja B yang sama terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Waktu saya belajar demikian iyalah. Iman Abraham itu luar biasa. Bagaimana keberhasilan dari Uskazim sampai Haran sampai Kanaan. Luar biasa. Tetapi kenapa sekarang? Maka saya kesimpulan keberhasilan kemarin tidak menjamin keberhasilan hari itu. Oleh karena itu kita tetap harus beriman senantiasa kepada Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketiga, saudara, mengandalkan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ayatnya sama, ya, 12 ayat 13. Katakan bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara, Abraham telah melupakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Abraham lupa Tuhan yang pernah berfirman kepadanya dan bagaimana ia memanggil namanya ketika ia mendirikan mezbah baginya. Karena itu tidak mengherankan bila Abraham mengalami kegagalan dalam panggilannya. Saudara, dalam kehidupan kita pun belajar, saudara. Jangan lupakan Tuhan di dalam setiap rencana keputusan yang akan kita ambil. Saya belajar iya ya. Karena kita telah berhasil. Kita telah Tuhan tolong di dalam pekerjaan saya. Di dalam mendirikan toko, menjual pasaran saya yang bekerja. Luar biasa. Pasti Tuhan pun akan menolong. Tidak, saudara. Saya merenungkan ini benar. Kita tidak bisa melupakan Tuhan di dalam setiap rencana keputusan yang kita ambil. Saya suka dengar ya, kita doa dulu ya, nantilah ambil keputusan setelah kita berdoa. Saudara. Saya suka benar. Lelaki kan pakai pikiran ya, saudara. Nah demikian juga Abraham, mikirin sendiri. Oh iya, kudunya rencananya gini nih, kamu tuh kudu ngomong dia ke Sarai.
supaya selamat. Jadi saudara, mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan rencana sendiri, mengandalkan kepandaian sendiri, mengandalkan pengalaman sendiri. Nggak bisa, saudara. Jangan lupakan, di dalam rencana, setiap rencana dan keputusan yang kita ambil, setiap saat bersandar dan mendekatlah selalu kepada Tuhan. Memohon, bertanya kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, pemeliharaan Tuhan dalam panggilannya. Abraham gagal, Abraham ngebohong, tetapi Tuhan itu luar biasa. Panggilannya tetap, tidak pernah gagal panggilan Tuhan itu. Ayat 17 dalam Kejadian 12. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Ayat 18. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Ayat 19, mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadikan istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara, di sini saya melihat, saudara, panggilan Tuhan itu tidak salah. Tuhan memanggil saudara menjadi anak Tuhan. Tuhan memanggil saudara ke gereja Rehoboth itu tidak salah, saudara. Saya mulai, iya ya, tidak salah. Panggilan Tuhan tetap kepada Abraham meskipun Abraham gagal. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap dan janji Tuhan tetap. Ini luar biasa, saudara. Saudara jangan merasa bahwa saudara gagal dalam kehidupan saudara. Aduh, udahlah. Enggak. Saudara harus peka terhadap suara Tuhan. Harus responsif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu panggilan Tuhan itu kepada saudara dan saya tetap meskipun kita gagal. Meskipun kita jauh dari Tuhan, tetapi ingin kembali saudara dengan cara apa Tuhan lakukan. Supaya saudara tetap ada pemeliharaan Tuhan dan tetap kepada janji Tuhan dan janji Tuhan tetap kepada saudara. Ini luar biasa, saudara. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Allah ingin supaya kita ini sadar, saudara, bahwa Allah itu penuh dengan kasih-Nya, Allah penuh dengan kemurahan-Nya, Allah penuh dengan anugerah-Nya, Allah penuh dengan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, ingat akan hal ini. Kita belajar, saudara. Kesimpulannya apa dalam kehidupan kita, saudara? Kita harus belajar dari kegagalan Abraham, yaitu tidak meniru keriakan Abraham dengan berbohong, tetapi lebih percaya kepada janji Allah dan pemeliharaannya. Firman Tuhan itu juga mengingatkan kita bahwa Allah sanggup menggunakan setiap kesusahan, kesulitan, kesukaran, masalah untuk menuntun siapa? Menuntun kita kembali kepada panggilannya. Menuntun kita kembali kepada kehendak-Nya. Mungkin sudah saat ini mengalami masalah, menghadapi problema, menghadapi persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit. Saya tidak tahu. Tetapi saudara sadar, apakah itu akan menjadi
kesadaran saudara untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kembali saudara kepada Tuhan yang memanggil saudara. Menuntun kita kepada panggilannya, kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Biar kita belajar. Roh Kudus akan memimpin kita dan membawa kita kepada kemuliaannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Kami bisa belajar tentang kegagalan Abraham dalam panggilannya. Tetapi kami tahu ya Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu memelihara bagi kehidupan Abraham. Sehingga Abraham menjadi bapa orang beriman. Dan kami tahu berkat Abraham nyata. Di dalam kehidupan Abraham maupun kami sebagai anak-anak Tuhan. Janji Abraham kami akan alami ya Tuhan. Janji Tuhan karena kami di dalam Kristus Yesus. Janji Abraham akan kami nikmati. Janji Abraham kami akan rasakan. Karena Tuhan menepati janjinya. Memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan biarlah kami menghadapi kesukaran, kesulitan dalam kehidupan ini. Masalah, sakit, penyakit. Tetapi itu semua akan menuntun kami. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan akan memimpin dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan, biar Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Kami belajar peka terhadap suara Tuhan. Kami belajar responsif terhadap Tuhan. Dan kami tahu panggilan-Mu, janji-Mu tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada gembala. Begitu saudara, sekarang kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, harap sudah persiapkan semua, baik yang ada di tangan saudara bisa dipersiapkan semua. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang
menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, setiap kali, sering saya katakan, setiap kali kita akan makan dan minum perjamuan kudus, selalu ayat-ayat ini dibacakan. Dengan satu maksud tentu, supaya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena pada saat kita makan dan minum, pada saat itu biarlah kita selalu mengenang, menghayati akan pengorbanan Kristus buat kita semua. Pada saat kita pegang roti yang membayangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, yang dicemeti, yang hancur di kayu salib. Pada saat kita minum anggur yang membayangkan darah Yesus yang tercurah untuk kita. Pada saat itu kalau kita mengintrospeksi, mengevaluasi diri, siapa kita sampai Kristus mau mati untuk kita. Kita adalah orang berdosa. Kita tidak ada apa-apanya. Sebab itu perjamuan kudus menyatakan satu kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang tidak dapat disangka lagi. Itu yang kita terima. Dan patut kita mengucap syukur. Patut kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan ini. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama, kita menyanyi satu koor yaitu Tuhan Yesus Kau, dan kita akan masuk dalam doa. Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memanggil kami untuk datang di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kami makan dan minum roti dan anggur sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib, kami mau mengaku segala dosa kami, segala kesalahan kami, karena firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh mengasihi kami dan Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa pengakuan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara angkat roti ya, ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, ia dicemeti, ia dipukul, ia diludahi. Semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita.
supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, kita angkat cawan yang berisi anggur ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Baik maupun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Kita dibenarkan, dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, tidak ada seorang pun yang menutup mulut. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada sekarang ini. Itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Patut kami tiap-tiap hari, tiap-tiap saat kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami sudah memperoleh keselamatan di dalam Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal.
Terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini roti dan anggur sudah kami makan dan minum, sudah bersatu di dalam tubuh kami percaya. Kalau kami datang dengan sakit, penyakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang sedih, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kemudian kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya Kau sudah ambil alih persoalan itu dan Kau sudah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Sebab itu ajar pada kami tetap setia di dalam Tuhan, dan terus kami dapat mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sebelum kita pulang, kalau saya tanya pada saudara, hari raya Kristen yang paling populer itu apa? Pasti saudara berkata, hari Natal. Karena bukan hanya umat Kristen yang merayakan. Tokoh-tokoh perekonomian juga merayakan itu. Ada sales besar. Untuk apa? Untuk hari Christmas, Natal. Tapi saudara, bagi kita, orang yang sudah lebih mengerti daripada orang dunia, kita tahu bahwa hari-hari besar Kristen itu menunjukkan kesinambungan rencana penyelamatan kita. Dari hari Natal kelahirannya, Jumat Agung, pada saat dia mati di atas kayu salib, dikubur. Terus hari Paskah, kebangkitan Tuhan. Setelah itu Yesus 40 hari ada di dalam dunia ini. Dan selama 40 hari kita tahu bersama-sama dia naik ke surga. Untuk apa saudara? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Dan setelah itu 10 hari murid-murid menantikan kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan mulai saat itu Roh Kudus dicurahkan. Dicurahkan untuk ada berdiam dalam kehidupan kita, hati kita, sehingga kita kuat mengiring Tuhan. Tidak seperti di perjanjian lama. Perjanjian lama, waktu Allah mau memakai Simson, Allah memakai Yefta, Allah memakai hamba-hambanya di perjanjian lama tertulis. Roh Kudus turun menghinggap, artinya memenuhkan yang bersangkutan. Setelah selesai tugasnya, Roh Kudus ditarik lagi. Beda saudara. Sekarang Roh Kudus itu ada berdiam di dalam kehidupan kita setiap saat. Jadi kalau kita lemah, kita tahu ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita, menjemput kita masuk ke dalam surga, maka dia memberikan Roh Kudus. Nah itu saudara. Oleh sebab itu, mari biarlah kita juga menghargai tentu semua hari besar Kristen, hari raya Kristen itu kita harus mengakui itu adalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Hari Kamis ini adalah satu hari besar rangkaian dari hari besar Kristen, yaitu hari kenaikan Tuhan di surga. Memang saudara, mungkin ada teman saudara yang di gereja
lain. Ada gereja-gereja yang tidak merayakan, saudara. Waktu saya masih olahraga, masih tenis, itu saudara, kita kan olahraga tenis itu hari-hari tertentu. Pada saat itu, kebetulan sekali tim atau teman-teman kelompok hari itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan dari gereja macam-macam, saudara. Ada dari Baptis, ada dari Kristen, ada yang dari Katolik, ada yang dari Advent, macam-macam, saudara. Terus waktu itu pas kita mainnya itu hari Selasa Kamis. Pas hari Kamis itu hari kenaikan Tuhan. Terus kita bilang, aduh kita nggak bisa ya. Hari Kamis kan kita kebaktian. Atau teman, salah satu teman bilang, yuk kita ketemu lagi hari Kamis kita main. Karena rame. Saya bilang, loh kan hari Kamis hari kenaikan Tuhan. Terus dia diam. Terus dia kata, nggak ibadah ya? Oh nggak ada. Kita jadikan hari Minggu. Nah saudara, ada mungkin gereja-gereja yang demikian. Tapi kita mengucap syukur. Kita makin dewasa dalam Tuhan, makin mengerti akan kasih karunia Tuhan. Itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga patut juga pada saat itu, hari Kamis ini tanggal 29 adalah hari kenaikan Tuhan ke surga. Kita datang dalam kebaktian jam 9 pagi. Jam 8 pagi. Maaf. Kita datang disatukan semua jadi jam 7 ya, jam 7. Dah, kita datang dalam kebaktian pada hari Kamis seperti KU1 sekarang. Dan mulai tanggal 29 itu ada 2 rantai. Mungkin saudara yang sudah masuk sudah dapat ini. Sudah lihat ada pokok 2 rantai. Sudah doakan, kita doakan untuk bangsa dan negara, untuk bangsa Indonesia, untuk Kota Bandung, untuk penginjilan di Indonesia, di negeri ini. Kita berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kita berdoa untuk Badan Pendidikan Kristen Rehoboth. Dan juga kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Satu, kelompok ini juga, kertas ini juga, sudah bisa melihat ada nama-nama saudara di sini yang ikut dalam 2 rantai. Ternyata semua komplit, tidak terputus. Tidak ada rantai yang putus. Meskipun ada rantai-rantai yang cuma 1 orang, yang orang berkata rantainya tipis, ya oke. Tapi kalau dilihat yang berdoa di jam-jam itu tuh adalah mereka-mereka yang setia. Ibadah Kamis mohon diulang jam 8 tadi Bapak. Ya. Makasih. Nah, saudara, adalah saudara-saudara yang setia di dalam berdoa. Puji Tuhan. Juga kata sampai tadi malam masih ada saudara yang baru nyetor kertas itu. Saudara ini diketiknya itu minggu lalu. Jadi pada saat saudara beri kertas itu mungkin nama saudara tidak di sini. Tapi meskipun nama saudara tidak di sini, harap saudara tetap berdoa. Karena yang penting bukan namanya di sini terus dapat door prize, enggak saudara. Tuhan memberikan berkat jauh lebih besar dari apa yang manusia bisa berikan. Oleh sebab itu, meskipun nama saudara tidak tertulis ini dan saudara
sudah masukkan doa atau masih belum, lupa ada di tas, belum dimasukkan, nggak apa-apa saudara. Saudara tahu, saudara tulis jam berapa atau saudara berniat jam berapa, silakan saudara berdoa sesuai dengan apa yang saudara inginkan, jamnya. Ya. Dan sebagai penutup, sekali lagi terima kasih untuk Pak Yahya Sanjaya sudah mengingatkan bahwa hari Kamis itu bukan jam 7 tetapi jam 8. Jam 8 pagi karena kebaktian bersama-sama kita semua. Kau satu, kau dua, flame dan sebagainya. Jadi kita akan bertemu kembali hari Kamis jam 8 pagi. Dan dimulai doa rantai. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Kami juga sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami pada kebaktian ini. Kami juga tak berdoa Tuhan untuk kebaktian kenaikan Yesus ke surga yang kami akan peringati pada hari Kamis yang akan datang jam 8. Dan mulai saat itu kami juga akan berdoa bersama-sama dalam doa rantai. Tuhan berkati kami semua. Baik saudara-saudara kami yang datang pada saat itu dan juga yang ikut bersama-sama dalam doa rantai. Juga yang mungkin namanya belum tertulis, tapi sudah mau Tuhan ikut dalam doa rantai ini. Berkati kami semua Tuhan. Dan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga tantangan yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar selalu kami memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan dalam hidup kami. Juga pendidikan anak-anak kami semua berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami dapat menyelesaikan minggu ini dengan berkat Tuhan. Engkau pertemukan kami kembali pada hari Kamis yang akan datang. Untuk satu kebaktian ucapan syukur atas berkat Tuhan bagi kami semua. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.